Shalom, selamat malam. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita kembali lagi membahas makna Bukit Sion, makna rohani Bukit Sion. Yang ke-15 ya. Yang ke-15. Jadi kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-15. Sebelum itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh teramat baik pada kami semua di sini, Tuhan. Bagi kami semua, kami dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Kami juga dipenuhi dengan kuasa-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus Kristus, dalam menyampaikan makna rohani Bukit Sion yang ke-15 ini. Kami mohon Allah Roh Kudus memberikan kami, Tuhan, pewahyuan, pengertian dan pengetahuan akan Bukit Sion ini. Biarlah kami, Tuhan Yesus Kristus, semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Kami rindu untuk bersatu, teguh dalam pendirian kami, Tuhan. Untuk kami selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan, bersatu terus menjalankan hidup ini, Tuhan, melewati masa pandemi, nanti juga melewati masa tribulasi, sampai Tuhan Yesus Kristus memerintahkan malaikat-Mu, Tuhan, untuk mengangkat kami, Tuhan, berkumpul bersama-sama, Tuhan. Tidak ada yang terhilang, tidak tertinggal. Kami mohon, Tuhan, urapan-Mu kepada hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah, Tuhan, hamba-Mu ini, Tuhan, yang terbatas ini diurapi oleh kuasa Roh Kudus, menyampaikan isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Jadi kita akan membahas makna rohani yang ke-15 ya. Jadi kita yang ke-15 apa sih? Makna rohaninya adalah Sion adalah tempat persatuan. Jadi Sion adalah tempat persatuan. Jadi kita baca di Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di sini Sion adalah tempat persatuan. Kita melihat di sini ada ayat Sion, gunung-gunung Sion. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena kalau kita bersatu, kita benar-benar rukun. Kalau kita rukun, kita menjadi tenang. Kalau kita menjadi tenang, kita dapat berdoa. Kalau kita sama-sama, saudara-saudara kita ya, baik saudara satu keluarga maupun saudara-saudara seiman, atau mungkin saudara-saudara sebangsa, kalau kita hidup dengan rukun, pasti kita akan menjadi bersatu. Kalau hidup dengan rukun. Persatuan itu bisa apa sih? Persatuan-persatuan yang membangun, ada persatuan dan kesatuan. Persatuan yang menyemangati, persatuan-persatuan untuk membawa kemakmuran, persatuan Tuhan untuk membawa keindahan, kedamaian, ya. Dan di sini diibaratkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara minyak, urapan, karena Harun ada seorang imam, ada urapan, ya. Jadi di sini ada persatuan, berarti ada urapan. Kalau misalnya kita tercerai-berai, urapan itu tidak ada. Karena orang tercerai-berai, kita nggak bersatu, itu ada kekerasan, ada pemberontakan, ada kebencian. Dan itu tidak ada urapan. Kalau kita bersatu dengan rukun, ada urapan Tuhan ya. Seperti yang tadi dibilang Mazmur 133 ayat 2. Dan di ayat 3 dibilang seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi embun itu adalah kesejukan. Kalau kita lihat embun di pagi hari itu sejuk sekali, seger. Jadi itu bicara masalah juga persatuan. Kalau ada persatuan itu berarti ada kesegaran, ada kesejukan. Makanya kalau misalnya suami istri kalau bersatu, dia ada kesejukan,
ada kedamaian, ada keindahan, ada kenyamanan. Ya, jadi itulah kita mendeklarasikan firman Tuhan ini, kita harus bersatu, baik suami istri maupun suami istri dengan anak-anak, maupun suami istri dengan keluarga suami, maupun suami istri dengan keluarga istri, maupun dengan siapapun kita persatuan hidup dengan rukun. Jangan sampai ada pemberontakan, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Ya, kita bicara persatuan ini, Sion, kita buka lagi di Yohanes 17 21 sampai 23. Yohanes 17 21 sampai 23. Yohanes 17 21 23. Saya bacakan ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dari dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi di sini ada kesatuan, ya, kesatuan Allah dan Yesus Kristus, Bapa dan Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa sama Yesus Kristus menghendaki kesatuan kita juga untuk bersatu dalam Yesus. Karena dengan kesatuan inilah kita memperoleh kesempurnaan. Manusia tidak sempurna, tapi Tuhan melihat bahwa ada kesempurnaan yang ingin dilakukan manusia, supaya manusia hidup sama seperti Tuhan, sama seperti Bapaknya. Karena itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi mereka yang ingin sempurna seperti ayat firman Yohanes 17 21 sampai 23 ini butuh kesatuan. Kesatuan seperti Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi kesatuan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita bersatu, ya? Memang caranya bersatu itu adalah suatu keinginan yang rukun. Misalnya begini, tadi kan kita baca Mazmur 133, sungguh Allah baikkah kita bila kita hidup rukun bersama. Kalau kita rukun sudah, otomatis kalau Bapak melihat kita rukun, pasti Bapak ingin bersatu dengan kita. Karena kita ada kerukunan, ada kedamaian, ada ketenangan. Tapi kalau Bapak melihat kita memberontak, berselisih, Bapak tidak mau. Karena Bapak adalah Raja Damai. Dia tidak akan memberikan persatuan itu kalau kita memberontak. Tetapi kalau kita buka hati, kita lembut, kita ingin persatuan, Bapak akan menjadi satu dengan kita, ya. Jadi satu dengan kita itu adalah bicara dengan katanya suatu nanti ke perjamuan kawin anak domba, ya. Bapak Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan, gerejanya akan disatukan, ya. Makanya kalau kita misalnya mau bersatu, kita bersatu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Ya, firman itu adalah roh. Kalau kita ingin bersatu, deklarasikan firman Tuhan, bilang bahwa firman Tuhan itu buat saya. Firman Tuhan itu bersatu dengan saya. Contohnya ya, kalau misalnya kita firman Tuhan, kita mau diluputkan dari maut, Mazmur 116 ayat 8. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ayat 9-nya, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya, kalau kita ingin selalu mau meninggikan nama Tuhan, Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia akan menjadi selamat. Jadi kalau kita deklarasikan nama Tuhan itu bersatu, kita bersatu dalam bersama Tuhan. Ya, jadi kita bisa bersatu dalam Tuhan juga melalui perjamuan kudus. Kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, karena tubuh Kristus adalah benar-benar makanan, daging Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus adalah benar-benar minuman. Kalau kita mau bersatu, kita angkat perjamuan kudus, kita deklarasikan bahwa kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, itu kita menjadi satu dengan Dia.
Nah, ini penting kesatuan ini. Karena apa? Karena kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, berarti kita tidak ada lagi kompromi dengan dosa. Jangan secara sadar mencoba-coba untuk kembali ke dosa lama atau kompromi terhadap dosa. Ya, karena apa yang sudah disatukan itu benar-benar kesatuan yang abadi dan kekal. Amin. Iya. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kita, Tuhan akan memperbaiki. Apabila kita sakit, Tuhan akan sembuhkan. Apabila kita mengalami kebingungan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada masalah, Tuhan akan memberikan jawaban. Ya, jadi penting kesatuan ini, karena kesatuan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena kesatuan inilah akan menghasilkan upah. Upahnya adalah berkat keselamatan, hidup yang kekal bersama Tuhan. Ya kan, kalau kita makan tubuh Kristus, itulah roti hidup yang turun dari surga. Yesaya 6 ayat 48, akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Ya, akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kita memperoleh hidup karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi penuh dengan perjuangan, dengan minta kasih karunia Tuhan untuk supaya kita terus bersatu dengan Tuhan. Karena itulah Sion adalah tempat persatuan. Ya, kesatuan seperti Bapa dan Yesus, kita juga bersatu dengan Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk selalu bersatu dengan Roh Yesus, ya. Ada amin? Amin, haleluya. Jadi kita terus bersatu supaya tidak ada lagi keduniawian kita, tidak ada lagi hawa nafsu kedagingan kita. Karena kerajaan dunia ini merancangkan sesuatu yang jahat. Dan kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Karena firman Tuhan bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jangan kita bersahabat dengan dunia. Jadi kita harus bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kerinduan Tuhan Yesus Kristus ingin bersatu. Makanya di Yohanes 17 itu ayat 21-23, Tuhan Yesus menghendaki kita bersatu seperti Bapa dalam Yesus dan Bapa, ya. Jadi ayat terakhir saya akan bacakan Yesaya 52 ayat 8. Yesaya 52 ayat 8. Saya bacakan Yesaya 52 ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bayangkan, Tuhan itu tahu Sion itu tempat persatuan. Makanya di sini dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai karena apa? Karena Tuhan menghendaki persatuan dengan manusia. Ya. Karena ini benar-benar ayat yang luar biasa maknanya. Karena persatuan itu adalah seperti persatuan suami dan istri. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan. Ya, kalau sudah dipersatukan dengan Allah, tidak ada yang dapat memisahkan, ya. Kekal selamanya, hidup selama-lamanya. Bahkan persatuan itu, kita suami istri, satu halaman tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah loh, kita sama istri kita. Ya. Kita satu halaman tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ada amin? Amin. Begitu juga kita sama Tuhan. Kita bersatu dalam kekudusannya. Kita bersatu dalam kemuliaannya. Kita bersatu dalam kesuciannya. Kita bersatu dalam firman-Nya. Kita bersatu dalam kuasanya. Kita bersatu dalam wibawanya. Kita bersatu dalam keajaibannya. Karena Tuhan adalah ajaib namanya, ya. Jadi begitulah yang saya bisa bagikan pada malam ini. Makna Sion yang ke-15 ada tempat persatuan. Saya dan keluarga selalu menghendaki persatuan yang seperti ini, bersatu dengan firman, bersatu dengan perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus, ya. Jadi ada persatuan adalah benar-benar kita menjadi satu sama Tuhan. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan di dalam badan kita, tapi kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini tidak berdusta. Karena firman Tuhan ini ketika kita deklarasikan sebagaimana firman Tuhan tadi, Yohanes 17, 21-23, Tuhan Yesus menghendaki
kami bersatu dalam Tuhan Yesus sebagaimana Bapa dalam Tuhan Yesus ada satu. Terjadilah demikian Tuhan, kami menjadi satu dalam-Mu. Ya kalau kita mau bersatu sama Tuhan, kita juga harus bereskan hidup kita. Minta ampun kalau ada dosa, sadarilah bahwa dosa itu akan terus menerus masih tinggal kalau engkau tidak sadari dan minta ampun sama Tuhan. Ya, kalaupun sudah dia minta diampuni sama Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, seperti perempuan yang mau dirajam batu, ya, kedapatan berzinah. Tuhan Yesus bilang tidak ada yang melempar batu, tidak ada. Saya juga tidak akan menghukum kau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itulah Tuhan karena senang sama manusia. Mereka menghendaki manusia tidak binasa. Mereka menghendaki manusia bersatu. Dan itulah tempat Bukit Sion adalah tempat persatuan. Ya. Jadi kalau kita memang menuju ke Sion, kita di bumi ini sudah mendeklarasikan firman ini bahwa kita di bumi ini sudah bisa bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya, Roh Kudus-Nya, Allah Roh Kudus. Ya, itulah yang bisa dibagikan malam ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan untuk bersatu dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata demikian Tuhan, sebagaimana Bapa dan Yesus adalah satu, kami juga ingin bersatu dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, biarlah dalam kasih firman persatuan antara aku dan Engkau Tuhan dan Bapa dan Ibu Saudara yang menyaksikan perhubungan ini dengan persatuan dengan Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersihkan, Engkau basuh Tuhan tubuh jiwa kami dari segala dosa dengan darah nombala dari Yesus Kristus, basuh dengan darah nombala dari Yesus Kristus, karena itulah keselamatan yang kekal, berkat keselamatan yang kekal buat kami. Dan kami mau hidup tidak berbuat dosa lagi, dalam hidup ke dalam kekudusan Allah. Suci kudus pikiran kami, suci kudus perkataan kami, suci kudus perbuatan kami. Kami tidak mau duniawi lagi, kami tidak menuruti keinginan daging, keinginan mata. Kami mau fokus Tuhan untuk menuruti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang nanti rencana mau istirahat tidur, berikan kami tidur istirahat yang nyenyak. Bangun kami besok pagi dengan tubuh disegarkan, dengan doa, saat teduh bersama Tuhan, menikmati mana surgawi. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai Tuhan dalam tidur kami, tembok berapi Tuhan, kuasai Tuhan alam sadar bawah sadar kami dengan Allah Roh Kudus. Biar kami Tuhan bisa Tuhan mendapatkan ketenangan dalam tidur nyenyak. Kami tolak mimpi buruk, kami tolak kematian mendadak, kami tolak kuasa gelap hancur kuasanya dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur haleluya. Amin. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan lagi makna Bukit Sion yang ke-16. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.